Dia terlalu banyak melakukan trik-trik yang nggak jelas begitu loh. Halo guys, hari ini saya akan membuat video dengan format yang agak sedikit berbeda. Saya akan mencoba mengulas skuad baru Manchester United. Seperti yang kita ketahui, mereka sudah membeli beberapa pemain baru, pemain seperti Mason Mount dan juga Andre Onana juga diisukan hampir datang ke Manchester United. Jadi kita akan coba lihat skuad barunya Manchester United ini seperti apa sih tahun depan. Jadi kita mulai dari posisi kiper, Andre Onana. Kenapa Manchester United ini sangat mencari Andre Onana? Dengan harga 50 juta ini sebetulnya harga yang tergolong lumayan mahal ya untuk seorang kiper ya. Apalagi kita harus lihat David De Gea itu juga sebetulnya kiper yang lumayan bagus tapi dilepas. Sebetulnya De Gea itu mau stay di Manchester, tapi Ten Hag itu masih melihat kayaknya ada kiper yang lebih bagus dari De Gea, yaitu Andre Onana. Onana ini adalah kiper yang sangat modern ya, yang sangat nyaman dengan bola di kaki. Dia itu mirip dengan Ederson dan Alisson. Jadi bisa kelihatan ambisinya Ten Hag itu. Mereka itu ingin mendominasi lawan. Jadi bagusnya dari Manchester United ya, ketika ada kiper yang bisa mengolah bola seperti ini, yang bisa mengontrol bola. Jadi tim lawan itu harus mencoba ngepres Onana lagi. Jadi ada satu pemain yang harus ngepres kiper lawan, kiper Manchester United. Jadi ini mengartikan pastinya akan ada ruang yang lebih banyak untuk pemain-pemain di depan. Pemain seperti Mason Mount, Bruno Fernandes, atau Marcus Rashford, mereka akan mendapatkan ruang lebih banyak. Dia itu juga punya kemampuan untuk meluncurkan bola-bola panjang ke pemain-pemain sayap, atau ke striker, atau ke lini tengah. Ini sangat bagus. Ini sebetulnya gaya bermain yang lumayan gila ya. Maksudnya gila itu dia itu sangat berani ya untuk bisa pegang bola, keluar dari kotak penaltinya dia sendiri, dan untuk mencoba melihat siapa ini yang akan dioper. Itu bisa dilihat dari final Liga Champions kemarin melawan Manchester City. Dia lagi di pressing oleh Haaland, dia tuh masih ada di luar kotak penalti. Sangat berbahaya sekali. Jadi para penggemar Manchester United tuh harus terima ya. Walaupun kualitasnya Onana ini nggak bisa dipungkiri lagi. Mereka harus terima. Kalau pasti sepanjang musim ada 1-2 kali Onana ini akan melakukan kesalahan. Mungkin gol yang terjadi itu mungkin kelihatannya adalah gol yang sangat bodoh ya. Ini harus diterima. Di sayap kiri, back kiri, itu ada Luke Shaw ya. Ini sebetulnya pemain yang sangat konsisten dan sangat dipercaya oleh Erik ten Hag. Kelihatannya Tyrell Malacia itu masih jauh di bawahnya Luke Shaw. Jadi yang menariknya dari Luke Shaw ini, dia itu dulu sempat dikritik oleh Jose Mourinho ya. Dia dipanggil adalah pemain yang terlalu gemuk lah, atau terlalu pelan lah, atau levelnya itu jauh di bawah dari Premier League. Jadi perkembangannya dia ya dari pemain seperti itu menjadi pemain yang sangat pede dan juga sangat konsisten. Dari segi menyerang itu nggak bisa dipungkiri lagi, dia adalah salah satu pemain back kiri terbaik di Premier League ya, dengan crossingnya dia dan juga umpan-umpan pendeknya juga lumayan bagus dengan Marcus Rashford. Tapi mungkin kekurangannya itu ada di sisi defensif ya. Dia pemain yang cukup-cukup aja gitu ya kalau soal defense, tapi juga nggak spesial gitu. Kalau Manchester United membutuhkan dia di posisi yang harus ditempati, dia ada di sana. Nah, di posisi center back kiri itu ada Lisandro Martinez, oke? Ini adalah pemain kunci Manchester United karena dia itu adalah motor serangan ya. Erik ten Hag sekali lagi dia itu ingin membangun serangan dari lini pertahanan dan selalu kuncinya itu adalah Lisandro Martinez. Banyak yang bilang kalau tingginya dia itu ya kayaknya nggak bakal mencukupi ya, nggak bisa melawan striker-striker lawan yang jauh lebih tinggi. Tapi sampai sekarang pun fine-fine aja kok. Dia itu adalah petarung, oke? Dia nggak cuma petarung, tapi dia itu juga memiliki kualitas yang paling diutamakan, yaitu kemampuan dia untuk melakukan umpan-umpan panjang. Ini menjadikan dia itu sebagai motor serangan Manchester United ya. Sangat penting sekali. Nah, di sampingnya itu di back tengah sisi kanan ada Rafael Varane. Sebetulnya kalau saya bandingkan ya, Varane di Manchester United dengan Varane di Real Madrid, saya bisa bilang Varane di Real Madrid saat itu masih berusia 18 tahun, itu lebih bagus daripada di Manchester United. Sepertinya ketika di Manchester United dia itu sudah mengalami penurunan ya di karirnya dia ya. Jadi saya bisa bilang kalau Varane itu tipe pemain yang meledak di awal karirnya, tapi meredup di bagian akhir karirnya.
Jadi bukan sesuatu yang luar biasa buruk ya untuk Manchester United. Dia tentunya masih pemain yang berkualitas, salah satu center back terbaik untuk Manchester United. Tentunya dari segi pengalaman dia itu juga bisa memberikan ke pemain-pemain muda di sekitarnya. Jadi masih pemain yang bagus. Tapi mungkin kalau Manchester United bisa mencari upgrade ya, mungkin kemarin tuh diisukan oleh dengan Kim Min Jae. Mungkin pemain seperti Kim Min Jae ini juga sebetulnya lumayan bagus untuk menggantikan Varane untuk jangka waktu panjang. Tapi untuk sementara ini Varane masih oke-oke aja kok. Nah di sayap kanan, back kanan ini ada Diogo Dalot melawan Aaron Wan-Bissaka. Nggak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pemain utamanya Manchester United di posisi ini. Mungkin ada Dalot, mungkin di pertandingan lain ada Aaron Wan-Bissaka. Itu tergantung situasinya ya. Kalau Erik ten Hag itu merasa, oh ini lagi lawan tim lemah, mereka itu mungkin lebih banyak mengontrol bola. Nah, Dalot yang masuk karena dia itu lebih nyaman ya dengan bola di kaki, dia bisa melakukan dribble, crossingnya juga lebih mantap dari Aaron Wan-Bissaka. Tapi kalau misalnya tim Manchester United itu lagi lawan Manchester City atau Arsenal ya, yang kemungkinan besar lebih banyak bertahan ya mereka. Nah, mungkin Aaron Wan-Bissaka yang akan dipakai karena Erik ten Hag pun juga sudah merasa Aaron Wan-Bissaka itu nggak ada yang bisa kalahin dia kalau lagi soal duel 1 lawan 1. Nggak ada yang bisa lewatin dia. Mau Kaoru Mitoma ataupun Son Heung-min susah melewati Aaron Wan-Bissaka. Itu akurasi tackle-nya itu hampir mencapai 90%. Saya nggak pernah lihat ada defender yang sehebat dia dalam melakukan tackle-tackle ini. Nah, kita masuk ke lini tengah ya. Ini posisi yang sangat menarik. Kalau kita lihat, ini adalah lini tengah yang sangat merata sekali ya. Mereka punya CDM murni dan juga nomor 10 murni, dan tengah-tengahnya itu juga ada pemain, yaitu pemain barunya Manchester United. Jadi kita mulai dulu dengan posisi CDM ya. Saya sempat bingung sih, kenapa Casemiro itu mau pindah dari Real Madrid ke Manchester United. Kenapa dia mau pindah dari Real Madrid yang tiap tahunnya itu bisa menangin Champions League, terus pindah ke Manchester United yang susah mendapatkan trofi ya, itu udah jelas ya kan. Ya menurut saya sih jawabannya satu, dia udah bosen dengan menangin juara terlalu banyak ya, dia mau tantangan baru, yaitu Manchester United. Dia juga melihat visinya Erik ten Hag ini juga lumayan menarik, jadi ya dia pindahlah ke Manchester, ke Old Trafford. Tapi ini jelas, ini adalah pembelian terbaiknya Manchester United dalam 5-6 tahun terakhir, karena ini sangat memberikan solusi ya di posisi kelemahannya Manchester United dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebelumnya itu cuma Fred dan McTominay ya yang selalu melakukan kesalahan nggak jelas begitu. Nah sekarang ada Casemiro yang konsisten dan sangat dipercayai. Ya jelas pengalamannya dia itu adalah 5 kali juara Champions League. Nah di depannya lagi nih ada Bruno Fernandes ya, yang menurut saya akan meledak tahun depan. Karena kalau kita lihat ya, mungkin ada beberapa orang yang suka mengkritik Bruno Fernandes, bilang Bruno itu angka ofensifnya itu sudah menurun drastis, dia itu bukan pemain yang sama seperti awal-awal karirnya dia di Manchester United. Tapi kita harus lihat bukan dari segi pemain individu aja, tapi kita harus lihat keseluruhannya. Bruno Fernandes menurun, tapi Manchester United itu juga menurun. Jadi itu bukan salahnya Bruno. Kalau saya lihat ya, dia itu dulunya tuh pemain nomor 10. Ini posisi paling efektif ya Bruno. Tapi karena Manchester United itu sangat lemah ya dalam soal defensif ya, akhirnya Bruno Fernandes pun juga ikut bantu mundur gitu loh. Lebih sering kali dia terlihat di kotak penaltinya sendiri daripada kotak penalti lawan. Akhirnya dia berubah dari nomor 10 jadi nomor 8. Tapi ini adalah juga hal yang mungkin akan berubah tahun depan karena Manchester United beli satu midfielder lain, yaitu Mason Mount. Mason Mount itu lebih bekerja keras, tenaganya lebih bugar daripada Bruno Fernandes, masih dalam kondisi fisik yang prima ya. Jadi ini mungkin bisa membantu mengurangi tugas Bruno Fernandes untuk melakukan hal-hal defensif, ya kan. Mason Mount itu sangat rajin ya, maju mundur. Kalau lagi nyerang, dia bantu support. Kalau lagi mundur, dia pun juga rajin. Dia juga rajin melakukan pressing tinggi. Jadi ini pasti akan sangat membantu Bruno Fernandes dan tentunya membantu dia untuk didorong ke posisi nomor 10 karena itu adalah posisi utamanya Bruno Fernandes. Dan yang pastinya saya juga sungguh nggak sabar lagi ya bagaimana kerjasamanya antara Mason Mount dan Bruno Fernandes. Dua pemain ini juga mempunyai sisi kreativitas yang sangat tinggi ya. Nah kalau dipadukan berdua begini, apa yang akan terjadi itu pastinya juga sesuatu yang akan ditunggu-tunggu oleh
para penggemar Manchester United. Dan kedua pemain ini pun juga sama-sama bagus ya, finishing dari luar kotak penalti ya, tendangan jarak jauhnya itu juga bagus, free kick juga bagus. Jadi dua pemain dengan kualitasnya sama. Nah, ada satu pertanyaan nih, ini yang saya sempat lagi mikir-mikir ya, pas lagi saya tidur kepikiran. Sekarang ada CDM murni di Casemiro, ada juga nomor 10 di Bruno Fernandes, ada juga pemain di antara Casemiro dan Bruno Fernandes, yaitu Mason Mount. Apakah ini adalah midfield terbaik setelah Manchester City? Jelas ya, Manchester City itu nggak ada yang bisa kalahin dia. Tapi apakah Manchester United ini memiliki midfield yang lebih baik daripada midfieldnya Arsenal? Ya, yang menurut saya itu menempati posisi kedua setelah Manchester City dalam soal lini tengah. Jadi kita coba lihat dari posisi CDM. Ya, Arsenal itu ada Declan Rice. Kita adukan dengan Casemiro, siapa yang menang? Menurut saya seri lah. Kenapa seri? Casemiro itu dari segi pengalaman udah menangin Champions League 5 kali, itu jelas dibandingkan dengan Rice yang cuma menangin UEFA Conference League musim lalu. Pengalamannya itu kebanting. Tapi mungkin dari segi usia dan tenaga dan masih vitalitas, mungkin Rice itu yang lebih bagus ya, jenjang karirnya tuh lebih kelihatan lah daripada Casemiro. Jadi saya bisa bilang ini seri. Tapi kita lihat ke bagian depannya. Ada Havertz di Arsenal dan juga melawan Mason Mount. Kita bisa lihat dari statistik gol dan assist itu jelas Mount. Oke. Coba aja tanya ke seluruh penggemar Chelsea. Nggak ada yang bakal bilang Havertz itu lebih bagus daripada Mason Mount. Nah, ini akan menjadi pertarungan yang lebih sengit lagi nih. Bruno Fernandes melawan Martin Odegaard. Martin Odegaard itu adalah player of the season-nya Arsenal. Terus dibandingkan dengan Bruno yang dalam 1-2 tahun terakhir ini juga mengalami penurunan dalam segi ofensif. Jadi kalau dari di atas kertas kita bisa lihat Martin Odegaard itu kelihatannya lebih bagus daripada Bruno. Tapi tunggu dulu. Bruno Fernandes itu ya, yang tadi saya bilang dia itu mengalami penurunan karena Manchester United itu juga lagi terpuruk begitu. Jadi kita tuh sebetulnya masih belum lihat muka aslinya Bruno Fernandes. Dan kita juga harus perhatikan Martin Odegaard tahun lalu dia itu baru sekali ya meledak ya di satu musim begitu loh. Dia belum konsisten. Maksudnya dalam 4-5 musim dia itu belum bisa konsisten meledak-meledak terus. Tapi kalau kita bandingkan dengan Bruno Fernandes, dia itu sudah terbukti dalam 4 tahun terakhir ini bersama Manchester United dia itu bisa melakukan kontribusi. Dia sudah membuktikan kalau dia itu adalah pemain kunci. Ketika Manchester United membutuhkan dia selalu ada. Begitulah. Inilah mungkin yang membuat hati saya itu memilih Bruno Fernandes daripada Martin Odegaard. Karena jangka waktunya ini masih belum memihak ke Martin Odegaard. Dia masih harus membuktikan dirinya lagi dalam 2-3 tahun mendatang. Oke, kalian bisa kasih komen di bawah apakah kalian setuju dengan pengamatan saya ini, apakah midfield United itu benar-benar lebih bagus daripada Arsenal. Kasih komen di bawah, oke? Nah, kita sekarang masukin ke bagian sayap kiri. Itu ada Marcus Rashford dengan 17 gol dan 7 assist tahun lalu. Ini angka yang sangat-sangat sehat untuk Manchester United. Pastinya ini juga kabar yang baik ya buat penggemar Manchester United, karena kita tahu tahun sebelumnya Rashford itu mengalami sebuah depresi ya, nggak tahu apa yang terjadi di luar lapangan atau itu juga mungkin di dalam lapangan. Mungkin itu juga karena dia dilatih dengan 2 pelatih sebelumnya ya, Ralf Rangnick dan Ole Gunnar Solskjaer, yang menurut saya itu belum cocok ya untuk menjadi pelatih Manchester United begitu. Tapi sekarang dengan adanya Erik ten Hag itu bisa kelihatan Rashford itu lebih pede dan lebih yakin. Mungkin dengan arahannya Erik ten Hag itu udah mulai jelas, oh ya Manchester United ini jalannya ke sini. Dan akhirnya itu memberikan kepercayaan diri ya untuk Marcus Rashford. Akhirnya dia mencetak 17 gol dan 7 assist, angka yang sangat sehat. Dan ada kemungkinan lagi nih dia bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi dengan striker barunya Manchester United. Ada isunya nih kalau Rasmus Højlund akan datang ke Manchester United. Nah, kita harus bicarain Rasmus Højlund ya. Dan dampaknya dia itu untuk pemain-pemain di sekitarnya. Kalau kita lihat dari statistik individu ya, sebetulnya nggak ada hal yang menakjubkan. Saya sempat mikir, ngapain Manchester United berani mengeluarkan 60 juta pounds hanya untuk striker yang telah mencetak 9 gol musim lalu bersama Atalanta. Hanya 9 gol. Saya sempat mikir begitu. Tapi Rasmus Højlund itu lebih dari pencetak gol aja.
dia itu juga bisa memberikan link up ya. Dia juga bisa memberikan operan-operan pendek ke pemain-pemain sekitarnya. Badannya juga besar, dia bisa menahan hadangan back lawan, dia juga bisa melakukan dribble, lumayan cepat juga. Jadi dia itu nggak cuma tugasnya itu mencetak gol aja, tapi dia itu bisa semuanya begitu. Jadi ini pastinya juga akan membantu ya pemain-pemain di sekitar ya, seperti Marcus Rashford dan Anthony yang suka bergerak ke arah sentral. Jadi kita juga harus lihat gaya bermain Manchester United tahun depan itu akan menggunakan umpan-umpan panjang dari Onana. Nah, kalau pemain depannya itu pendek-pendek, itu pastinya nggak kuat untuk menerima bola-bola panjang tersebut ya kan. Jadi butuh seorang seperti Rasmus Højlund yang badannya itu sebetulnya mirip dengan Erling Haaland ya. Dia sangat mengingatkan saya dengan Erling Haaland. Jadi ya pemain seperti Rashford dan Anthony, mereka tuh juga bisa dapat bola-bola muntahan dari Rasmus Højlund ini. Nah, sekarang kita bergerak ke posisi sayap kanan. Menurut saya ini adalah posisi kelemahan Manchester United. Kalau Manchester United itu sudah dapetin Onana, lalu dapetin Rasmus Højlund, dan akhirnya mungkin Sofiat Amrabat, dan mungkin ada suatu keajaiban mereka dapetin duit lebih dari langit, mungkin mereka harus bisa mencari satu pemain sayap kanan lagi. Karena kalau saya lihat ya, Anthony itu ya, dia pegang bola itu terlalu lama ya. Dia terlalu banyak melakukan trik-trik yang gak jelas begitu loh. Dan terlebih lagi, Anthony itu ya di sayap kanan ya, dia itu terlalu mengandalkan kaki kirinya ya. Terlalu fokus di kaki kirinya, terlalu berat sebelah, kaki kanannya itu mati. Begitu. Jadi apa yang terjadi itu sudah gampang diprediksi oleh back lawan. Udah kelihatan, Anthony itu gaya bermainnya itu ya, masuk dari kanan, masuk ke area tengah. Dan akhirnya mencoba untuk menembak pakai kaki kirinya, itu udah ketebak gitu loh. Jadi bisa kelihatan dari statistiknya itu hanya 4 gol, yaitu karena gampang diprediksi. Itulah salah satu kelemahannya Anthony. Dan dia itu nggak cuma lemah dalam soal finishing ya, karena sudah gampang diprediksi. Dia itu maruk banget, dia udah tahu susah ngeskor, tapi dia tuh tetap tembak-tembak terus. Akhirnya ya dia tembak-tembak terus, ya dia jarang ngoper. Nah, ini bisa kelihatan juga dari assist ya, cuman 2 assist aja. Itu bisa kelihatan seberapa maruknya Anthony. Jadi total kontribusi ya, dia cuma mencetak 4 gol dan 2 assist. Ini angka yang sangat rendah gitu loh. Apalagi pemain yang dipercayai ya untuk menempati posisi sayap kanan ini. Menurut saya sih Erik ten Hag ini terlalu santai atau terlalu soft untuk Anthony ya. Terlalu diberikan kepercayaan terlalu banyak begitu loh. Kalau sama pelatih lain ya kayak Jose Mourinho, ini udah pasti udah di bangku cadangin. Jadi Manchester United tuh harus cari solusi bagaimana mereka itu bisa memberikan kompetisi lebih untuk Anthony. Mungkin kalau mereka ada duit lebih, mereka bisa cari sayap kanan baru, atau bisa taruh lah Jadon Sancho di sayap kanan. Mungkin ini bisa memberikan kompetisi baru buat Anthony. Pokoknya apa aja deh. Jadi kalau kita lihat ya dari seluruh pemain-pemain individu ini ya, sebetulnya Manchester United itu bagus. Tapi masalahnya ya secara kolektif, apakah mereka ini ya bisa menjadi satu klub, satu tim yang bagus. Bukan 11 pemain individu, tapi satu tim yang bergerak dengan arah yang sama. Itulah masalahnya Manchester United tahun lalu. Soalnya ya kalau saya lihat ya, tim kayak Crystal Palace itu beda ya. Datang ke Old Trafford itu beda dengan datang ke Emirates Stadium atau Etihad. Kalau ke Emirates Stadium ya, mereka tuh mungkin masih merasa, aduh, kesempatan menangnya ini mungkin cuma 30%. Ya udahlah, terima-terima aja. Tapi kalau misalnya ke Old Trafford ya pasti mereka tuh kayak, lezat nih. Kayaknya ada kelemahan nih di sisi situ, di sisi kanan kayaknya ada lubang tuh. Kayaknya kita bisa nih coba. Nah, pemikiran ini lebih ke 50-50 kalau mereka ke Old Trafford begitu. Tapi ya itu pengamatan saya dari musim pertamanya Erik ten Hag ya, musim lalu. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Semoga kalian menikmati. Kalian bisa kasih komen di bawah. Apakah kalian setuju atau nggak setuju dengan pemilihan pemain-pemain saya di video hari ini? Mungkin ada beberapa pemain yang ketinggalan. Saya akan selalu baca komen-komen Anda, dan pastinya saya juga berterima kasih dengan dukungan kalian ya yang sudah subscribe ke channel ini dalam beberapa hari terakhir. Ini pastinya merupakan dukungan motivasi ya buat saya. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.